Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing atau menjawab pertanyaan dari salah satu penonton sahabat HN Official yang bertanya, apakah sholawat yang dilakukan oleh seorang yang non-muslim itu juga bisa dirasakan manfaatnya sebagaimana sedekah yang saya bahas di video sebelumnya, bahwasanya sedekah orang non-muslim itu juga bisa dirasakan manfaatnya. Nah, bagaimanakah jawabannya? Nanti insya Allah akan saya bacakan referensi dari sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim dalam kitab Jami' al-Fiqh. Seperti apakah bahasanya? Maka simak videonya sampai akhir biar tidak gagal paham. Namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, yang perlu kita ketahui adalah ibadah antara sholawat dengan sedekah itu beda sahabat. Beda konteks, beda cara mengamalkan, dan beda isinya juga sahabat. Kalau sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah tentunya karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana ketika seorang non-muslim yang kemudian login ke muslim untuk pertama kali, maka melantunkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita menyaksikan bahwasanya Allah adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah utusan kita. Setelah kita mengakui dua hal tersebut, maka barulah Allah menyuruh kita untuk bersolawat kepada Rasulullah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka syarat pertama harus dipenuhi sahabat. Oleh karena itu, ketika ada non-muslim yang membaca sholawat kepada Rasulullah, maka sepengetahuan al-faqir, sholawatnya tidak akan diterima sahabat. Kenapa? Karena seorang yang muslim tidak mempercayai bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah sahabat. Kemudian ketika percaya saja tidak, bagaimana mungkin akan timbul kecintaan di dalam hatinya sahabat? Kira-kira seperti itu. Nah, hal ini beda konteks dengan sedekah. Kalau sedekah sahabat, secara zahir, baik yang non-muslim ataupun yang muslim sendiri, secara zahir kita tetap mengeluarkan sesuatu yang pada dasarnya adalah milik kita, kemudian dikeluarkan dengan rasa keikhlasan tentunya. Maka hal inilah yang dibaca oleh Allah dan Rasulnya sahabat. Karena itu dijelaskan untuk fadilah-fadilah sedekah, tentang balasannya Allah, kemudian juga tentang dengan bersedekah kita dihindarkan, dijauhkan dari bala. Dengan bersedekah kita juga bisa mengobati penyakit kita. Dengan sedekah akan dibalas berlipat-lipat misalkan. Maka ini juga berlaku terhadap orang yang non-muslim sahabat. Dan ini bukan kata saya, tapi kata para ulama. Seperti apakah dalilnya? Maka langsung saja kita buka bersama. Di sini disebutkan sahabat dalam kitab Jami' al-Fiqh, fa inna lis-shadaqah ta'thiran ajiban fi daf'i anwa'il bala. Sesungguhnya di dalam sedekah itu terdapat banyak khasiat yang luar biasa dalam menolak macam-macam bala. Bala di sini dalam artian adalah musibah sahabat, baik berupa penyakit ataupun musibah-musibah yang lain. Walau kanat min fajirin, walaupun orang yang bersedekah tadi itu adalah orang yang ahli maksiat, sekalipun orangnya ahli maksiat sahabat, tapi ketika bersedekah maka tetap balasan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu akan tetap diberikan di dunia. Au min dulmin, ataupun orang yang zalim sahabat tetap akan mendapat balasan. Bal min kafirin, bahkan jikalaupun yang bersedekah tersebut tadi adalah seorang yang kafir, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yadfa'u biha, menolak dengan sedekah tersebut, anhu, darinya, anwa'an minal bala,
macam-macam dari bala, yaitu dari musibah. Wa hadza amrun ma'lumun, dan ini adalah perkara yang diketahui indannas oleh manusia, khassatuhum wa ammatuhum, baik secara khusus, maksudnya secara orang-orang yang ahli ilmu dalam ilmu agama maksudnya, atau wa ammatuhum, atau secara umum. Jadi baik secara orang yang berilmu ataupun yang tidak berilmu, kasarnya seperti itu. Wa ahlul ardi, bahkan oleh penduduk bumi, kulluhum, semuanya, kata Syekh Ibnu Qayyim ini sahabat, kulluhum maqruna bihi li'annahum jarabuhu, bahkan seluruh penduduk bumi sahabat mengakuinya karena mereka telah merasakan sendiri. Jadi sedekah ini sudah dirasakan oleh semua orang, baik itu Islam ataupun non-Islam, baik itu Muslim ataupun non-Muslim. Karena itu sahabat, berdasarkan fatwa ulama ini, sedekah ini juga berlaku bagi orang-orang yang non-Muslim mengenai balasannya. Nah, cuman dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya yang diberikan oleh Allah hanya balasan di dunia saja sahabat. Mengenai balasan di akhirat, maka hanya orang-orang yang keimanannya percaya terhadap Allah dan Rasulullah saja yang akan mendapatkan balasan nanti di akhirat sahabat. Karena itu ini salah satu takbir, salah satu hujjah dalam bab sedekah ini sahabat. Nah, mengenai sedekah yang untuk menyembuhkan penyakit sahabat, banyak dalilnya, banyak hujjahnya. Salah satunya di video saya sebelumnya sudah disebutkan, Rasulullah bersabda, "Dawu mardakum bis sedekah." Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dalam hadis lain, as-sedekah tadfa'ul bala. Bahwasanya sedekah itu menolak bala. Dan ini sifatnya umum, baik ke muslim ataupun non-muslim, sekali lagi. Nah, di sini sahabat, ada sebuah cerita yang di dalam Sahih At-Targhib, Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya oleh masyarakat sahabat. Jadi ceritanya ada sahabat yang bertanya kepada Abdullah al-Mubarak dalam Sahih At-Targhib ini sahabat. Masyarakat ini sudah 7 tahun sakit lutut katanya. Karena itu kemudian Abdullah bin Mubarak ini menyuruh masyarakat ini, menyuruh orang ini untuk bersedekah. Nah, karena mungkin orangnya ini adalah orang yang tergolong tidak punya, dalam tanda kutip menengah ke bawah ekonominya, kemudian Abdullah bin Mubarak melihat bahwasanya kondisi masyarakatnya itu sedang membutuhkan air sahabat. Karena dulu tidak ada seperti sekarang, teknologi seperti sekarang, dulu memakai air sumur. Maka Abdullah bin Mubarak menyuruh orang ini untuk menggali sumur dengan harapan mudah-mudahan sumurnya ada air, dan ketika mengalir air di dalam sumurnya, kemudian disuruh sedekahkan kepada masyarakat di sekitar itu. Akhirnya sahabat, singkat cerita, digalilah sumur tersebut, kemudian alhamdulillah keluar air, disedekahkanlah oleh orang ini kepada masyarakat sekitar. Dan Masya Allah sahabat, disebutkan dalam riwayat tersebut, dalam kitab tersebut, seketika lutut orang ini yang sudah 7 tahun sakit tadi itu sembuh sahabat. Barokah sedekahnya kepada, sedekah airnya yang berupa sumur tersebut kepada masyarakat sekitar. Dan tentunya ini adalah barokah dari hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya penyakitmu bisa sembuh dengan sedekah sahabat. Dan yang lebih hebat lagi, ada salah satu ilmuwan modern yang bernama Profesor David M. Cleland, yang beliau ini meneliti tentang sedekah dan mengenai hadis-hadis Rasulullah tentang sedekah ini sahabat. Ternyata sahabat, kata Profesor David ini, ketika kita itu bersedekah kepada orang yang membutuhkan, otomatis kita memberikan hal positif kepada mereka. Dan hal positif yang diberikan kepada seseorang ini sahabat, ternyata kembali kepada diri kita menjadi lebih banyak. Sehingga adanya aura positif ini menjadikan kekebalan tubuh kita itu semakin meningkat drastis sahabat. Karena itu kata Profesor David ini, ayo perbanyak sedekah. Dan ini berlaku untuk muslim ataupun non-muslim. Sehingga ketika kita bersedekah, maka kita mendatangkan aura positif kepada orang yang disedekahi dan akan kembali kepada kita dengan jauh lebih banyak. Dan inilah yang meningkatkan kekebalan tubuh kita sahabat. Karena itu
kalau kita punya rezeki berlebih, maka marilah bersemangat untuk bersedekah. Selain membaca sholawat, maka kita rutinkan untuk bersedekah, sahabat. Insya Allah, apapun hajat duniawi kita, semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, sahabat. Demikian sharing saya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih kepada sahabat HN Official semua. Dan sekali lagi, mungkin ada yang pernah mengalami pengalaman spiritual tentang keajaiban sedekah, keajaiban zikir, keajaiban bersolawat kepada Rasulullah. Silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kita angkat sebagai konten agar lebih banyak lagi yang termotivasi untuk beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.